Sumpah Sutik. Sumpah sehidup semati diamalkan agar tak ada kesedihan yang lama setelah salah satu pergi. Hari itu dia mendengar kabar yang tak pernah terbayang dalam hidupnya. Ibunya meninggal, dan itu tepat 1 minggu setelah ayahnya berpulang. Sore itu, Ika hanya menangis sambil memeluk kedua adiknya, Lulu dan Nanda. Tangis yang lebih keras daripada seminggu sebelumnya, ketika ayahnya pergi untuk selamanya. Lulu juga ikut menangis. Nanda yang masih kecil hanya memeluk Ika karena dia tak terlalu mengerti. Sebagai baktinya, Ika ikut serta memandikan jenazah ibunya. Diusapnya lengan ibunya perlahan. Ia tak kuasa menahan air mata. Tapi di momen itu, Ika berusaha tegar. Hal aneh terjadi kala Ika membersihkan sela jari ibunya. Tangan ibunya seperti menggenggam tangannya. Ika berusaha melepaskan, namun cengkeraman itu terasa berat. Ika hendak meminta bantuan kepada Mak Suti, tetangga yang ikut serta memandikan ibunya. Tapi belum juga Ika berbicara, cengkeraman itu sudah lepas. Ika sempat merasa takut, tapi setelah dipikir, masa ada ibu yang mau menakuti anaknya? Lagi pula, rasa takut Ika tertutup oleh rasa sedih yang mendalam. Terbayang rumitnya hidup tahun-tahun ke depan. Setelah dikafani dan disolati, maka diantarkanlah ibunya ke peristirahatan terakhir. Air mata Ika mengalir deras. Nanda di gendongannya hanya menatap lembut pada ibunya. Lalu Lulu menarik tangan Ika. "Kak, kata Pak Ustadz tadi, kalau kita menangis, ibu juga akan menangis." Ika berusaha menghapus air matanya. Ia tak mau mengecewakan Lulu. Dia berusaha tegar hingga prosesi pemakaman selesai. Saat mereka berjalan meninggalkan kuburan, tiba-tiba Nanda kecil bertanya, "Kemana?" "Kita pulang," kata Ika. "Pulang kemana?" "Ke rumah." "Ibu gak pulang?" "Enggak, ibu di sini aja. Nanda mau sama ibu." "Ini tempat ibu sekarang. Nanda sama kakak ya." Ika tak kuasa menahan sedihnya. Sepertinya Nanda baru mengerti bahwa ia akan berpisah dengan ibunya. Sepanjang jalan, Nanda terus menangis. Dia ingin ibunya ikut pulang. Dia tak mau meninggalkan ibunya. Malam pertama tanpa ibunya, Pak Ahmad, suami Bu Suti yang merupakan tetangga, menawarkan Ika dan saudaranya menginap di rumah mereka. Tapi Ika menolak. Ia tahu anak Bu Ahmad dan Bu Suti juga banyak. Tak enak dia menumpang. Apalagi Nanda terus menangis. Tak enak ia berisik di rumah orang. Maka sebagai gantinya, Bu Suti menawarkan diri menginap di rumah Ika, agar Ika tak kesepian. Ika pun setuju. Malam itu Lulu dan Nanda tidur di kamar Ika. Nanda terus rewel ingin bertemu ibu. Mati-matian Ika memberi pemahaman pada Nanda bahwa ibu sudah tidak akan bersama mereka lagi. Sampai Ika akhirnya berbohong.
Ibu lagi pergi. Nanti kalau urusan ibu sudah selesai, ibu akan pulang. Nanda akhirnya tenang. Malam itu Ika tertidur dengan segala derita fisik dan perasaan yang ditanggungnya. Kehilangan kedua orang tua dalam waktu yang berdekatan sungguh mengejutkan hatinya. Besoknya Ika telat bangun. Namun Nanda sudah riang berlarian di ruang tengah. Dan Nanda sudah mandi, berganti baju dan dipedaki. Lulu pun masih tertidur. Wah, Nanda sudah rapi. Mandi sama Mak Suti ya? Tanya Ika pada Nanda yang sedang bermain pesawat-pesawatan. Enggak, Nanda mandi sama ibu. Ika kaget bukan kepalang. Bukankah ibunya sudah tiada? Ika memeriksa handphonenya hendak bertanya pada Mak Suti. Bisa saja kerinduan Nanda pada ibu membuatnya menjawab begitu. Tapi ada SMS yang dikirim Mak Suti tadi pagi. Nah Ika, maaf, ibu pulang awal. Anak ibu, kata bapaknya tubuhnya panas. Ika pun tertegun. Kak Ika, ibu pergi lagi. Kapan ibu pergi? Ibu tadi pergi, terbang, kata Nanda. Bulu kuduk Ika berdiri. Malam harinya Nanda menangis. Dia tak mau tidur bersama Ika. Nanda mau tidur sama ibu. Ibu ndak ada, Dek, kata Lulu. Ibu ada. Nanda kecil kekeh bahwa ibunya masih ada. Ika kemudian berinisiatif membawa Nanda ke kamar orang tuanya. Yang sebenarnya Ika belum siap. Kalian tahu kan, aroma itu bisa menyimpan kenangan. Nah, aroma kamar orang tuanya bisa membuat Ika jadi lebih sedih. Makanya Ika menghindari ke sana. Tapi demi Nanda, Ika menguatkan diri. Kak, Lulu di sini aja, kata Lulu. Ia tak mau ikut. Kenapa? Lulu takut. Takut kenapa? Ibu kan baru meninggal. Kata teman Lulu, nanti ibu jadi hantu. Wes, jangan sembarangan. Ibu sudah tenang di sana. Lulu tetap tak mau ikut. Ika mengalah. Ditinggalkannya Lulu. Semakin dekat ke kamar ibunya, Nanda berhenti menangis. Ketika Ika membuka gagang pintu, Ika mendengar sesuatu. Ada yang menangis di dalam. Pilu sekali terdengarnya. Ika berhenti sejenak, lalu memandang Nanda. Jantung Ika berdegup kencang. Namun Ika tak punya pilihan. Ika menyalakan lampu, namun tak ada siapapun. Kamar itu menjadi saksi wafatnya ibunya. Itulah kenapa Ika belum berani ke sana. Tapi Nanda tampak senang. Mungkin aroma ibunya yang masih tersisa
membuat Nanda merasa nyaman. Ika mengusir jauh-jauh pikiran buruknya. Dipandanginya wajah Nanda dengan perasaan penuh kasih sayang. Malam itu, Ika tak dapat tidur dengan nyenyak. Dadanya terasa sesak dan sedih. Menjelang subuh, baru Ika tertidur. Tapi tak lama kemudian, sekitar pukul 6 pagi, Ika terbangun. Dia mendengar adiknya tertawa. Tapi saat bangun, Nanda tak ada di sampingnya. Ika pun panik. Ika mencari sumber suara yang mengarah ke lemari ibu. Ika mendekati lemari. Suara Nanda terdengar jelas dari sana. Ika membuka pintunya. Nanda tampak girang setelah membuat kaget Ika. Nanda, kamu ngapain di sini? Nanda main sama ibu. Bulu kuduk Ika berdiri. Ini jelas ada yang tak beres. Hari ketiga. Kak Ika masih sedih ya ibu pergi? Enggak kok. Kan ada kalian yang nemenin Kak Ika. Tapi kemarin malam Lulu dengar ibu nangis. Itu pasti karena Kak Ika nangisin ibu, kata Lulu. Di mana kamu dengarnya, Lu? Di depan pintu, Kak. Lulu takut. Malam itu, ketika Ika tidur di kamar ibunya, Lulu mendengar suara di depan pintu. Kak Ika. Tak ada yang menjawab. Lalu terdengar suara tangis yang pilu. Lulu mengerti itu bukan kakaknya.